Apalah umat Islam ini mundur? Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris, Brunei dijajah Inggris, Moro di Filipina dijajah Amerika, sebahagian Indonesia bagian timur dijajah Portugis. Kenapa lemah sekali kita ini? Sementara bangsa-bangsa lain maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita cintai, anggota DPR RI Komisi 8, Pak Dr. Ahmad MSI. Sebetulnya gelar yang penting itu bukan di depan, di belakang. MSI, MA, MPD, MAG, MAG, Master Alam Gaib, gitu. Kalau MPD, Master Pencari Duit, gitu. MSI, menjadi suami idaman. Gitu. Kalau saya MA, mencari amal. Nah. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita, Mursyid Basir, itu sama dengan tujuan hidupnya. Dalam istilah tasawuf itu ada 3 kata-kata yang artinya melihat. Ada ro'a, melihat, itu melihat dengan mata. Ada nazara, melihat, itu melihat dengan kepala. Tapi ada basir, itu melihat dengan hati nurani. Yang tidak hanya sampai kepada qalbun, bisa kepada pu'ad, bisa kepada wijdan, bahkan sampai kepada domir. Mudah-mudahan itulah yang ada pada Tuan Guru kita ini, insya Allah. Yang saya cintai, adinda saya, Ustadz Yulisman. Tadi saya agak protes ketika beliau berbicara. Beliau minta DP mobil tapi tidak disentuh-sentuh oleh Pak Ahmad tadi. Mungkin agak lupa, biasa. Bulan puasa ini kan kita banyak lupa. Sebetulnya yang ingin saya sentuh bukan itu. Ustadz Yulisman menyatakan banyak yang payah pergi ke masjid. Ada yang duda, ada yang janda. Solusinya nikahkan saja. Kenapa harus susah-susah cari mobil gitu kan? Maka GSSB itu tadi banyak sekali program GSSB dilakukan oleh Ustadz Yulisman. Bikin rumah, ya, peduli pendidikan, juga seharusnya dibikin satu program baru, program peduli nasib janda dan duda. Sekaligus biro jodoh gitu. Sebetulnya GSSB ini banyak sekali istilahnya.
Ada gerakan sholat subuh berjamaah, bagus. Tapi bisa juga GSSB ini kalau pada waktunya nanti gerakan siaga siap berjihad. Itu bisa juga itu. Bisa juga GSSB itu gerakan suami-suami baik, bisa juga. Jadi banyak kepanjangannya itu. Ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Dek hari lah lari sanjo, mungkin saya tidak banyak berbicara. Yang ingin saya sampaikan adalah, kenapa kita mesti bangga menjadi orang Islam? Dulu ada satu buku yang ditulis oleh Syakib Arselan. Limadza yata'akhkharal muslim wa yataqaddam ghairu. Buku yang sangat populer tahun 50-an, tahun 60-an. Buku itu jawaban yang ditujukan kepada Syekh Muhammad Abduh oleh seorang ulama di Nusantara, Syekh As-Sambasi. Dia menyatakan, kenapalah umat Islam ini mundur? Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris, Brunei dijajah Inggris, Moro di Filipina dijajah Amerika, sebahagian Indonesia bagian timur dijajah Portugis. Kenapa lemah sekali kita ini? Sementara bangsa-bangsa lain maju. Maka itu dijawab oleh Syekh Muhammad Abduh, nanti dipaparkan Syakib Arselan, dan itu dijadikan satu buku yang berjudul Limadza ta'akhkharal muslim. Kenapa orang Islam ini mundur sementara masyarakat yang lain maju? Apa jawabannya? Jawabannya adalah orang Islam ini mundur kalau dia meninggalkan ajaran agamanya. Sebab agama itulah ruh kehidupan kita. Ketika agama sudah tidak ada, maka kita hanya tinggal badan-badan tanpa ruh. Al-badan bidunir ruh. Kalau badan sudah kehilangan ruh, apa yang terjadi? Tidak ada. Secantik-cantik istri bapak, kalau sudah meninggal, mau bapak tidur berdua dengan dia lagi? Seganteng-ganteng suami ibu-ibu, kalau dia sudah meninggal, mau juga lagi satu selimut dengan dia. Kalau dulu iyalah, waktu muda-muda dulu, selalulah ibu-ibu berpantun. Kalau mandi abang di hulu, petikkan dinda bunga cempaka. Kalau mati abang dahulu, biar sekubur kita berdua. Oh, tak, tidak. Kalau mati seorang lah. Jadi nilai satu manusia itu tergantung pada ruhnya. Maka nilai satu bangsa juga tergantung pada ruhnya tadi. Wajar saja kalau founding father, pemimpin-pemimpin kita dahulu ketika membuat lagu kebangsaan, yang dibangkitkan dulu jiwanya atau badannya dulu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ruh dulu. Itu yang disampaikan Pak Ahmad tadi, jiwanya yang diikat dulu. Kalau jiwanya sudah diikat, maka badannya akan bangkit. Sehebat apapun kita membangkitkan badan, tapi kalau jiwanya tidak dihidupkan, dia hanya tinggal menjadi mayat-mayat yang gentayangan. Lalu apa yang membuat kita bangga menjadi orang Islam? Ada 5 ajaran Islam itu yang membedakannya dari ajaran agama-agama yang lain. Yang pertama,
Islam itu ilahiyah. Yang kedua, Islam itu insaniyah. Yang ketiga, Islam itu wasatiyah. Yang keempat, Islam itu waqi'iyah. Dan yang kelima, Islam itu kamilah. As-sumul wal kamil. Yang 5 hal inilah yang akan kita bicarakan dari mulai siap subuh tadi sampailah menjelang zuhur nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Yang pertama, Islam itu ilahiyah. Apa maknanya itu? Islam itu 100% produk Allah. Islam itu agama Allah. Tidak ada campur tangan manusia dalam ajaran Islam. Termasuk Rasulullah. Sebab yang disampaikan Rasul itu hanyalah pesan-pesan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak ada yang disampaikan Muhammad itu terkecuali hanya wahyu yang dibisikkan kepadanya. Jadi Islam itu produk Allah itu. Karena Allah Tuhan yang maha sempurna, maka ajaran Islam pasti sempurna. Orang yang menganggap Islam tidak sempurna, berarti dia tidak mengakui kesempurnaan Allah. Ini prinsip. Saya orang Muhammadiyah, Pak Ahmad ini pendukung tarekat Naksabandiyah. Kenapa kami bisa akrab berkawan? Karena tidak ada perbedaan dalam masalah akidah. Tidak ada perbedaan. Dalam masalah furu, para sahabat saja berpisah, berbeda. Ali bin Abi Thalib bilang bahwa talak itu harus diungkapkan secara zahir. Aku talak engkau. Baru jatuh talak itu. Umar bin Khattab bilang, talak itu boleh menggunakan majas, kiasan. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Bisa. Berbeda Umar dan Ali itu dalam masalah fikih. Tapi kalau orang bertemu dengan Umar, mencoba-coba mengadu, Anda berbeda pendapat dengan Ali, ya. Banyak masalah, banyak. Siapa itu Ali? Kata Umar, al-Islam Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Islam itu kota ilmu itu. Ali itulah pintunya. Kalau kalian mau tahu tentang Islam, tanya kepada Ali. Orang bertanya pula kepada Umar, bagaimana Anda berdebat dengan Ali? Menurut Anda, siapa itu Umar? Orang bertanya kepada Ali, bagaimana ini Ali? Anda berdebat dengan Umar. Menurut Anda siapa itu Umar? Kata Ali, Islam ini punya banyak benteng. Dan benteng yang paling kuat itu adalah Umar. Tanpa Umar, sudah porak-poranda kita. Berbeda, tapi tidak saling menjelekkan. Berbeda, tapi sangat menghargai. Karena perbedaannya menyangkut masalah fikih. Masalah khilafiyah. Bukan masalah akidah. Bukan masalah pokok. Ada orang NU yang menyatakan Tuhannya bukan Allah. Tidak ada. Ada orang Persis menyatakan Tuhannya bukan Allah. Tidak ada itu. Itu masalah pokok, masalah akidah. Jadi, kalau masalah akidah ini, kita semua sama. Dan dalam masalah akidah ini, kita tidak boleh abu-abu. Kalau sudah menyangkut masalah Islam, suara kita harus satu. Tidak boleh abu-abu. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Kalau abu-abu, itu membuat orang mudah memecah-mecah kita. Sehingga kita sendiri tidak tahu lagi di mana kita bertegak. Ini yang dikatakan orang Minang lama,
Datuk Mangguang manggalih padi, dijamu di atas sama, Islam tangguang kapia ndak jadi, antah dimai nyotaga. Masalah. Itu yang bahaya itu. Jadi Islam itu ketika kita berada pada hal-hal yang prinsip la khilaf, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Yang kedua, Islam itu bersifat insaniyah. Apa itu insaniyah? Apapun ajaran Islam itu pasti sesuai dengan keinginan manusia. Tidak ada ajaran Islam itu yang berbeda dengan keinginan manusia. Kenapa kita disuruh puasa? Karena puasa itu baik untuk manusia. Ada seorang dokter dari Palestina datang ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dokter. Oh bagus, saya dari Palestina. Bagus. Ngapain ke Madinah? Saya mau buka praktek di Madinah. Pernah saya tengok Madinah sudah ramai sekarang. Di samping praktek, saya juga ingin menjadi perawatmu ya Rasulullah. Kata Rasul, of course, why not? Ya, silakan saja. Itu dekat masjid, bikin praktek di situ. Yahudi tadi, yang dokter itu bikin praktek dekat masjid itu. 3 bulan praktek, dia melapor kepada Rasul. Ya Rasul, saya mau balik ke Palestina. Ngapain balik ke Palestina? 3 bulan saya di sini. Tidak ada satupun orang yang sakit. Kalau dokter nggak punya pasien, itu sama dengan anggota DPR nggak punya pemilih masalahnya. Itu menderita itu. Apakah sahabat-sahabatmu, pengikut-pengikutmu ini takut menjumpa dokter? Oh coba tanya, kata Nabi. Dia pun bertanya, tidak ada pula yang takut. Dan engkau sendiri udah 3 bulan hidup bersamaku, tidak juga pernah sakit. Akhirnya dokter Palestina tadi menjumpai beberapa orang sahabat. Kenapa kalian sehat-sehat? Kata para sahabat, kami ini sehat karena 2 hal saja. Yang pertama, kami rajin berpuasa. Yang kedua, kami makan kalau sudah lapar. Dan kami berhenti sebelum terlalu kenyang. Itulah yang membuat kami sehat. Kenapa umat Muhammad yang ada di Rokan Hulu sering sakit-sakit? Karena terbalik. Kalau umat Islam di Madinah dulu, makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita di Rokan Hulu, makan sebelum lapar, berhenti sebelum muntah. Itu masalah. Jadi, apapun yang diajarkan Islam, itu pasti baik untuk kita. Kita selalu berzikir, La ilaha illallah, wallah, Allahu, macam-macam itu. Kita jangan menganggap zikir itu la ilaha illallah. Anda Profesor Van der Hauven, beragama Katolik itu. Dia bingung. Di Belanda itu kasus orang yang kena penyakit jiwa terus bertambah. Kita pun gitu juga nanti tahun 2024 seperti itu juga itu nanti. Sebelum pemilu banyak gambar orang di pokok kayu, di tiang listrik. Selesai pemilu, dia betul yang di atas tiang listrik itu lagi. Berat itu. Jadi semakin lama semakin banyak orang yang kena penyakit jiwa itu. Akhirnya dia berpikir, nggak bisa diobat dengan cara modern, nggak bisa. Harus ada obat alternatif. Maka Profesor Van der Hauven yang sudah lebih 30 tahun menjadi dokter spesialis penyakit jiwa, dia mempelajari yoga dan samadhi. Pergi ke India, belajar yoga, belajar samadhi. Selesai, pergi ke Cina, belajar tai chi dan wai tangkung. Balik ke Belanda, dibikinnya penelitian apa manfaat tai chi, wai tangkung
yoga dan samadhi untuk ketenangan jiwa. Kesimpulannya, yoga, tai chi, samadhi, dan wai tangkung bagus untuk menenangkan jiwa manusia. Jadi kalau kita stres katanya, yoga lah. Kalau kita stres, wai tangkung lah. Kalau kita stres, tai chi lah. Jiwa akan tenang. Semua yang hadir sepakat, karena itu diseminarkan. Seminar internasional. Tapi ada dokter yang beragama Islam, juga dokter jiwa, hadir di Belanda waktu itu. Dia bilang, Prof, kenapa Anda tidak menyelidiki zikir dalam Islam? Sebab zikir juga menenangkan jiwa. Apa itu zikir? Menyebutkan nama Allah. Bisa berbentuk tahlil, la ilaha illallah. Bisa berbentuk takbir, Allahu Akbar. Bisa berbentuk tasbih, subhanallah. Bisa berbentuk istighfar, astagfirullah. Bisa berbentuk tahmid, alhamdulillah. Oh, tolong ditulis. Dibacanya satu-satu. Selesai dibacanya, dia bilang, inti dari semua zikir itu ternyata kata-kata Allah. La ilaha illa Allah. Subhana Allah. Alhamdulillah Allah. Astagfiru Allah. Apa yang ada dalam kalimat Allah katanya? Diselidikinya betul-betul. Dipanggilnya orang Islam tadi. Tolong carikanlah 20 orang Islam yang ada di Belanda. Agar mereka mau memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya menyebut kata-kata Allah, Allah, Allah setiap hari. Dapat. Diminta 3 bulan memperbanyak kata-kata Allah. Di scanning seluruh anatominya itu. Disuruh berzikir. 3 bulan kemudian di scanning balik. Dilihat apa perubahan sebelum dan sesudah berzikir. Hasilnya menakjubkan. Ternyata hanya 3 huruf yang dibaca. Allah, alif, lam, dan ha. Hasilnya luar biasa. Ketika orang menyebutkan kata-kata alif, Allah, Allah. Ada gerakan refleksologi dari lidah menuju otak yang fungsinya menenangkan otak. Huruf yang kedua lam, Allah, Allah. Ketika disebutkan huruf lam, ada gerakan refleksologi dari lidah menuju paru-paru yang fungsinya melapangkan saluran pernapasan. Huruf yang ketiga ha, Allah, ha, Allah. Ketika orang menyebutkan huruf ha, Allah. Ada gerakan refleksologi dari lidah menuju jantung yang fungsinya menstabilkan detak jantung. Saya tanya dengan dokter jantung itu. Apa betul ada hubungan lidah dengan jantung itu? Dokter jantung mula-mula bilang tidak ada. Gitu. Lidah ya lidah, jantung ya jantung. Tapi kemudian dia tersenyum. Mungkin ada Pak Ustadz. Kenapa? Sebab obat jantung itu dimakan, tidak ditelan, tapi diletak di bawah lidah. Diletak di bawah lidah. Dia terangguk-angguk, saya pun tersipu-sipu. Maka kesimpulannya, ketika orang mengucapkan kata-kata Allah, otaknya akan tenang, paru-parunya akan lapang, dan jantungnya akan berdetak stabil. Kata Profesor Van der Hauven yang beragama Katolik itu, orang seperti itu tidak akan terkena penyakit jiwa. Jiwanya akan menjadi tenang. Apa kata dokter penyakit jiwa yang orang Islam itu? Profesor Van der Hauven. Ini yang dikatakan Allah dalam kitab suci kami. Ala bizikrillah tatmainnul. Kita disuruh yang kecil-kecil. Zikir disuruh. Tidak ada ajaran agama di dunia ini yang mengajari yang kecil-kecil. Tidak ada. Coba tunjukkan kepada saya. Mana ajaran agama yang ngajari bersin? Ada tidak? Tidak ada.
Tak ada. Islam ngajar bersin nggak? Iya. Ketika bapak-bapak bersin, apa yang bapak-bapak baca? Alhamdulillah. Kenapa baca Alhamdulillah? Ternyata ketika kita bersin, kekuatan angin yang keluar dari mulut dan hidung itu sama dengan kendaraan 150 km sejam. Adik saya itu tadi, yang jadi supir itu adik saya, ketika di jalan tol itu dia bawa 120, 140. Saya udah takut itu laju gitu. Bersin itu 150 km sejam. Ternyata sehebat-hebat dia pakai Pajero, lebih laju bersin lagi. 150 km sejam itu cukup memaksa keluar bibit penyakit yang ada di paru-paru, tenggorokan, dan hidung. Kita sehat tanpa perlu makan antibiotik. Wajar nggak kita mengucapkan Alhamdulillah? Jadi ketika kita berkata Alhamdulillah, yang mendengar apa jawabannya? Yarhamukallah. Lalu kita jawab lagi, Yahdikum. Coba tanya, ada agama lain yang mengajar sampai kepada bersin? Tak ada. Islam mengajar. Ketika saya ceritakan kepada kawan-kawan saya di Jakarta, mereka terkejut. Oh, hebat bersin itu. Ternyata bersin itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Scientific proof. Tapi ada kawan saya orang Bandung. Di Cemeehnya saya, Saidul Amin. Manfaat bersin yang Anda rasakan itu kecil jika dibandingkan manfaat bersin yang saya rasakan. Saya terkejut juga. Saya mau belajar, saya tanya dengan dia, manfaat bersin yang Anda rasakan apa? Saya orang Bandung katanya, tinggal di Jalan Pungkur. Ibu dan ayah saya tinggal di Bandung, tapi saya kerja di Jakarta. Karena ibu saya masih hidup, ayah saya masih hidup waktu itu katanya. Tiap minggu saya balik, paling enggak 2 minggu sekali saya balik itu. Bandung Jakarta, untuk nengok orang tua saya. Semalam di Bandung, besok balik ke Jakarta lagi. Suatu hari saya letih sekali. Waktu itu belum ada, tol Cipularang belum ada, masih jalan biasa. Masih jalan lewat Purwakarta itu ya. Masih jalan biasa lah. Suatu hari saya letih sekali. Saya naik bus di Kampung Rambutan. Karena saya ngantuk, saya letih, saya cari mobil yang bagus, VIP. Saya cari bus yang pakai AC. Saya duduk di tepi, supaya nggak diganggu-ganggu orang, langsung saya tidur. Di tengah jalan, dibangunkan oleh stokan, kondektur, minta tiket. Saya terbangun, saya tunjukkan tiket. Stokar senyum, saya pun tidur balik. Tapi ketika saya bangun lagi, saya tengok udah jauh ini. Saya tengok jam, sudah hampir 2 jam saya tertidur rupanya katanya. Ketika saya tengok ke kiri, ada anak gadis cantik di sebelah saya. Saya pemuda, dia anak gadis. Tapi pakai jilbab. Nampaknya orang baik-baik. Sebab dia baca Quran terus katanya. Saya nggak berani berbicara, dia pun nggak berani berbicara. Kami sama-sama diam. Di sana pelam, di sini pelam. Di tengah-tengah kayu jati. Di sana diam, di sini diam. Sama-sama menanggung hati. Wow. Ana la abda, hiya la tabda. Saya nggak berani mulai, dia pun tentu lebih nggak berani memulai lagi. Sebab saya lihat perempuan yang baik dia. Qadarullah. Saya bersin. Acim. Alhamdulillah. Saya bilang. Perempuan itu rupanya ngerti agama. Dijawabnya, yarhamukallah. Saya jawab lagi, yahdikumullah sampai habis. Gara-gara bersin, kami bisa berkenalan. 4 bulan kemudian Saidul Amin katanya, perempuan yang jawab bersin saya dalam bus itu resmi menjadi istri saya. Jadi saya wasiatkan kepada seluruh anggota GSSB yang mau nikah lagi, bersin-bersinlah dalam bus. Luar biasa. Dari bersin saja bisa dapat jodoh. Humble but meaningful.
Itu yang dikatakan sederhana tapi penuh dengan makna. Tidak ada itu ajaran-ajaran agama lain yang mengatur sampai sejauh itu, tidak ada itu. Jadi yang pertama, Islam itu bersifat ilahiyah. Yang kedua, Islam itu bersifat insaniyah. Yang ketiga, Islam itu bersifat wasatiyah. Yang keempat, Islam itu bersifat waqi'iyah. Dan yang kelima, Islam itu bersifat kamil wa mutakamil, atau disebut dengan kamilah. Tapi kenapa Ahmad nyuruh saya sampai jam 7? Maka demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.